Indonesia itu bukan demokrasi liberal. Saat ini cuma demokrasi elektoral. Selain itu, terjadi banyak kekurangan misalnya dalam rule of law, dalam anti korupsi, dalam misalnya pembiayaan politik di Indonesia dan lain sebagainya. Demokrasi itu bukan cuma pemilu. Jadi sekali lagi, rule of law, jadi sistem pengadilan harus jalan. Jadi orang yang membawa kasus ke pengadilan harus yakin bahwa kasus itu ditangani tanpa misalnya harus bayar atau ada permainan politik macam itu yang mengkhawatirkan. Cuma belum sampai meledak dalam suatu negara demokrasi di mana orang berhak untuk menolak suatu proyek misalnya. Ada juga menteri yang bilang bahwa kualitas korupsi sebenarnya meningkat. Apa yang terjadi 2019 itu pelemahan dari KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Hari ini saya kedatangan tamu yang istimewa. Ini sahabat kita juga nih. Saya memperkenalkan langsung. Beliau adalah Profesor Markus Michener. Beliau adalah guru besar ilmu politik dari Australian National University. Selamat datang Profesor Markus. Sehat, Prof? Lumayan sehat. Ya, walaupun polusi yang cukup mengganggu kota Jakarta. Mengganggu di Jakarta, tapi tetap sehat. Alhamdulillah, itu yang penting. Prof, kita mau diskusi nih ringan-ringan. Ini kan ada perhelatan yang akan kita hadapi ke depan nih, Pilpres. Ya. Tapi sebelum kita bicara Pilpres lebih jauh, kita ingin melihat nih pendapat Prof Markus. Apa sih sebenarnya yang telah dilakukan pemerintahan Jokowi ini? Kalau kita bicara tentang agenda pemberantasan korupsi dan demokrasi, apakah dia sudah memberikan legacy yang tepat? Atau justru sebaliknya? Justru pemerintahan Jokowi ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pemberantasan korupsi dan kemajuan demokrasi. Silahkan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara persoalan perkembangan demokrasi di Indonesia, kita harus melihat konteks globalnya. Oke. Jadi secara global memang sekarang sudah selama 17 tahun berturut-turut terjadi penurunan kualitas demokrasi di seluruh dunia. Oke. Jadi Indonesia memang salah satu bagian dari itu. Oke. Itu penting untuk diungkapkan karena kalau misalnya dulu saya sering bicara terjadi kemunduran kualitas demokrasi di Indonesia, saya dikritik, dibilang kenapa kamu cuma bicara soal Indonesia dan lain sebagainya. Memang penting untuk diingatkan kembali bahwa ini suatu fenomena global. Jadi terjadi di Eropa, terjadi di Amerika di bawah Trump misalnya. Terjadi dengan munculnya banyak partai-partai radikal kanan, termasuk di negara saya, di Jerman. Oke. Di Australia juga ada. Nah, yang terjadi di Indonesia sebenarnya adalah Indonesia bukan suatu kasus pengecualian, tapi Indonesia sekarang ikut dalam tren kemunduran kualitas demokrasi di dunia. Sedangkan mungkin 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang lalu, Indonesia secara global dianggap sebagai model untuk negara-negara lain yang ingin mengembangkan demokrasi mereka. Sering dianggap Indonesia ini model, sering dianggap bahwa Indonesia tidak mengalami kemunduran kualitas demokrasi. Nah, sekarang sudah jelas bahwa menurut semua indeks demokrasi internasional, apakah itu FIDEM, apakah itu Freedom House, apakah itu Economist Democracy Index, Indonesia juga ikut di situ. Ya, terjadi kemunduran kualitas demokrasi secara pelan-pelan tapi sistematis. Ya, jadi tidak terjadi secara dramatis seperti misalnya di Thailand atau Myanmar, di mana terjadi coup militer dan lain sebagainya, tapi terjadi penurunan kualitas demokrasi di berbagai bidang, misalnya HAM, nanti kita bicara soal anti korupsi dan lain sebagainya, yang merugikan sistem demokrasi secara keseluruhan.
Tapi harus diklarifikasikan juga, Indonesia masih merupakan, dari segi ilmu politik, masih merupakan suatu negara demokrasi elektoral. Jadi Indonesia itu ada berbagai tipe demokrasi yang biasanya dalam ilmu politik kami menilai misalnya ada negara demokrasi yang bisa disebutkan sebagai demokrasi liberal. Indonesia itu bukan demokrasi liberal. Dia demokrasi apa? Saat ini cuma demokrasi elektoral. Itu berarti bahwa memang di Indonesia terjadi pemilihan umum secara reguler dan terbuka setiap 5 tahun dan bahkan di daerah lebih sering lagi. Tapi selain itu terjadi banyak kekurangan misalnya dalam rule of law, dalam anti korupsi, dalam misalnya pembiayaan politik di Indonesia dan lain sebagainya. Jadi suatu sistem demokrasi elektoral adalah suatu sistem yang paling minimalis demokrasinya. Jadi pemilu itu ada, tapi banyak kualitas-kualitas lain dalam suatu sistem demokrasi liberal, khususnya rule of law misalnya, itu masih kurang. Jadi pemilunya memang ada, tapi kualitas pemilunya itu yang harus dipertanyakan. Bukan cuma itu. Jadi pemilu itu ada dan itu free and fair and regular. Secara internasional banyak pengamat setuju bahwa memang di Indonesia pemilu itu kompetitif dan lain sebagainya. Tapi kan demokrasi itu bukan cuma pemilu. Jadi memang kualitas pemilu harus diperbaiki, tapi bukan cuma itu. Jadi sekali lagi, rule of law. Kan? Jadi sistem pengadilan harus jalan. Jadi orang yang membawa kasus ke pengadilan harus yakin bahwa kasus itu ditangani tanpa misalnya harus bayar atau ada permainan politik macam-macam. Tidak terjadi judicial corruption. Ya, itu misalnya. Nah, kalau ini bisa terjadi dalam suatu sistem di mana pemilu itu reguler dan fair dan terbuka, tapi rule of law tidak berjalan. Ya, misalnya. Tapi kalau kita bicara soal apa yang masih kurang dengan pemilu di Indonesia, ya inti persoalannya adalah pada sistem pendanaan politiknya. Itu sangat kurang di situ. Karena pertanyaan siapa yang membiayai aktor politik itu memang inti dari semua pembahasan politik mengenai sistem demokrasi di seluruh dunia. Ya, apakah misalnya aktor politik itu dibiayai oleh masyarakat lewat sumbangan? Di Indonesia itu tidak jalan. Coba Anda baca laporan KPU, pendanaan kampanye misalnya Pilpres atau partai, hampir nggak ada orang Indonesia yang memberikan sumbangan. Itu berarti bahwa tinggal dua opsi. Yang pertama lewat negara. Jadi misalnya di negara Jerman atau di Australia atau banyak negara Eropa, kira-kira 40% dari biaya politik itu ditanggung negara. Supaya partai-partai atau calon-calon itu tidak tergantung pada konglomerat, bisnis lah, oligark dan lain sebagainya. Nah, itu juga tidak jalan di Indonesia. Jadi yang menjadi dana publik terhadap partai politik di Indonesia kan kecil, Rp1.000 per suara. Itu sudah dibuat tahun 2001 oleh Gus Dur, 1.000. Coba bayangkan inflasi sejak tahun 2001, sekarang tetap 1.000. Jadi kami pernah hitung itu dengan Ibu Titi juga di Perludem. Berapa kira-kira persen dari semua pengeluaran partai politik itu diberikan oleh negara? Itu nggak sampai 1%. Itu berarti bahwa seseorang yang maju untuk misalnya pemilu legislatif, dia ada dua pilihan. Pertama, dia pengusaha sendiri, itu berarti dia sudah punya bisnis, atau dia pinjam duit dari sponsor. Dibiayai oleh oligarki? Ya, kalau nantinya dia jadi anggota DPR, dia harus kembalikan uang itu ke sponsornya. Sponsornya sering minta bukan dibayar kembali dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk
regulasi, perubahan yang menguntungkan ya. Pasal-pasal yang menguntungkan dia. Itu kami kan tahu, dan itu bukan cuma di Indonesia tapi di banyak negara lain. Tapi di Indonesia itu sangat parah karena memang sistem pendanaan politik itu sangat tidak efektif. Nah, itu sebenarnya saya sudah bicara di banyak acara sejak 10 tahun, 15 tahun yang lalu, tapi tidak ada perubahan yang substansial dalam hal itu. Yang berbahaya adalah bahwa kelompok-kelompok konservatif pun sekarang mengambil argumen ini untuk mempertanyakan demokrasi secara keseluruhan. Jadi misalnya sekarang itu kan demokrasi itu terlalu mahal, demokrasi itu terlalu kompetitif, demokrasi itu terlalu kacau dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya demokrasi itu harus diatur dengan baik. Dan salah satu peraturan yang memang fundamental untuk demokrasi adalah pendanaan politik yang efektif dan transparan. Nah, itu tidak ada. Ada dua akibat dari itu. Kalau Anda melihat misalnya latar belakang dari seorang anggota DPR saat ini, itu dari tahun ke tahun itu berubah. Itu saya pernah bikin penelitian soal itu. Jadi tahun 99, persentase orang pengusaha itu masih kira-kira 40%. Itu sudah tinggi sebenarnya. Tapi sekarang, yang menjadi anggota DPR ya? Iya. Sekarang udah jauh lebih dari 50%. Mendekati 60%. Jadi orang yang bukan pengusaha, orang yang tidak punya duit secara struktural dari profesi mereka, itu kemungkinan untuk mereka untuk maju dan berhasil itu sudah sangat kecil. Itu berarti bahwa orang petani lah, aktivis lah, orang bekerja biasa yang seharusnya juga terwakili di dalam DPR itu tidak terwakili, dan itu persoalan yang sangat besar. Jadi itu yang struktural, yang terjadi di luar persoalan pemerintahan Jokowi lah, pemerintahan SBY, itu memang sejak pemerintahan reformasi dari awal. Ada beberapa keputusan politik mengenai pendanaan politik misalnya yang tidak diambil pada saat itu dan sampai sekarang juga tidak diambil. Ya, walaupun buktinya sudah jelas dan KPK juga sudah membuat penelitian kan soal ongkos politik, mahalnya ongkos politik dan lain sebagainya. Dan KPK pun setelah awalnya mereka agak ragu-ragu, akhirnya mereka juga mendukung ide untuk menaikkan bantuan negara sebenarnya untuk partai politik dan aktor-aktor politik yang berpartisipasi dalam pemilu, supaya mereka tidak lari ke para oligark. Oke, Profesor Markus, tadi sudah dijelaskan bahwa kualitas demokrasi Indonesia itu menurun ya, dan ada beberapa indikator, elemen-elemennya. Salah satu tadi pendanaan partai politik, kemudian orang-orang yang mencalonkan diri yang datang dari kelompok pengusaha saja yang punya duit, sehingga kelompok-kelompok lain tidak terwakili. Ya. Itu salah satu faktor. Faktor-faktor lain apakah misalnya bahwa di Indonesia ini semakin maraknya yang disebut politik dinasti. Itu juga menjadi salah satu faktor menurunnya kualitas demokrasi kita. Misalnya di beberapa daerah itu terjadi namanya politik dinasti yang menurut kacamata ilmu politik itu mengganggu kualitas demokrasi. Itu sudah jelas. Jadi di seluruh negara di mana terjadi praktik dinasti itu dengan sendirinya merugikan substansi demokrasi. Pertanyaannya adalah sejauh mana itu sudah menjadi suatu persoalan yang luar biasa serius di Indonesia. Karena kita selalu harus membandingkan dengan Filipina. Di Filipina jauh lebih parah. Jadi dimanapun Anda pergi di daerah, hampir 80% itu dinasti. Di Filipina? Ya, ada yang misalnya gubernurnya itu bapak, wakilnya anaknya. Terus kalau dua-duanya udah pensiun, mereka serahkan ke istrinya dan anaknya dan lain sebagainya. Itu terjadi, itu udah rutin. Kalau di Indonesia, saya nggak tahu angka persisnya, tapi estimasi saya mungkin kalau Anda pergi di daerah mungkin 15% lah. Itu serius, tapi belum sampai pada
kualitasnya Filipina. Okay. Thailand juga sebenarnya soal dinasti itu parah. Okay. Kalau pun di Amerika Serikat, kalau Anda melihat itu kursi-kursi Senat itu juga diwariskan, ada beberapa kasus seperti itu. Jadi Indonesia di situ, kalau kita menilai fenomena itu, ada posisi tengah lah. Okay. Tapi seperti Anda tadi mengatakan, memang fenomena itu semakin meningkat. Itu yang mengkhawatirkan. Cuma belum sampai meledak seperti di Philippines. Dan jangan lupa bahwa misalnya soal anak-anak menjadi penerusnya. Jadi Anda melihat di Partai Demokrat itu ada, di Partai PDI Perjuangan. SBY. SBY kasih melakukan kursi ketua umum ke anaknya. Terus di PDIP fenomenanya sama. Anaknya Amin Rais aja waktu itu masuk ke politik. Jadi itu cross partai. Jadi bukan cuma menjadi fenomena di salah satu, misalnya soal Jokowi atau apalah. Itu memang sayangnya sudah dipraktekkan secara luas oleh partai politik yang ada. Partai-partai besar lagi ya yang mempraktekkan, kayak Demokrat ya. Oke, Prof. Markus, Anda ini kan mengamati politik ya, politik Indonesia. Bagaimana dengan kebijakan-kebijakan atau polisi-polisi dari pemerintahan Jokowi berkaitan dengan agenda pemberantasan korupsi dibandingkan dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya? Atau katakanlah dibandingkan dengan periode pertama Jokowi. Apakah agenda pemberantasan korupsi di akhir-akhir atau di awal periode kedua itu justru boleh dikatakan mundur atau terjun bebas? Memang kejadian utama dalam kasus ini memang revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019. Itu menjadi salah satu kejadian yang sangat serius. Dan itu sudah diakui secara internasional. Malah ada beberapa rekan saya yang sebelum kejadian tersebut, mereka masih agak ragu-ragu soal kemunduran demokrasi di Indonesia, seperti Saiful Mujani dan Bill Little dan lain sebagainya. Begitu itu terjadi, memang mereka sudah juga sepakat bahwa ini merupakan suatu indikasi kemunduran demokrasi di Indonesia. Jadi itu suatu kejadian yang sangat penting, baik dalam sejarah politik di Indonesia maupun sejarah kepresidenan Jokowi pada saat itu. Jadi untuk memahami kenapa dia melakukan itu, ya kita harus melihat bagaimana dinamika di dalam koalisi Jokowi sendiri. Jadi Jokowi itu waktu dia mulai jadi presiden, dia mulai menjabat sebagai yang kami sebutkan dalam bahasa ilmu politik, a minority president, presiden minoritas. Jadi dia kan didukung di DPR oleh 39% partai. Dan pada awalnya Presiden Jokowi mengatakan ini tidak menjadi persoalan. Karena dia dipilih langsung oleh rakyat, dia dipilih langsung dengan mayoritas yang cukup besar, 53% waktu itu. Dan dia cukup percaya diri bahwa itu cukup untuk memerintah tanpa gangguan. Ternyata ini kan tidak benar. Gangguannya mulai pada hari pertama dia menjabat sebagai presiden. Jadi waktu dia mulai angkat kabinetnya, sudah mulai intervensi dari orang koalisinya, dan tentunya ada kasus BG dan lain sebagainya, di mana ada gangguan politik yang begitu besar. Nah di situ Pak Jokowi sepertinya sudah melihat bahwa ini untuk menguasai, untuk mengendalikan koalisi ini cukup berat. Nah akhirnya koalisi itu dan semua partai di dalamnya sepakat bahwa karena kan orang-orang mereka selalu ditangkap oleh KPK dan lain sebagainya, mereka ingin ubah undang-undang KPK. Selama 4 tahun pertama dia masih bertahan di posisinya, tidak mau menyetujui revisi undang-undang KPK. Tahun kelima dia menyerah.
Dan terjadi hal seperti itu bahwa akhirnya, dan itu satu yang terjadi. Yang kedua yang tentunya terjadi bahwa masuk orang-orang KPK yang kredibilitasnya tidak setinggi dengan yang dulu. Kualitas integritasnya? Integritasnya orang-orang pemimpin KPK. Jadi pemimpin KPK sekarang tidak sama kualitasnya dengan pemimpin KPK sebelumnya? Ya, itu sudah. Kalau untuk orang luar itu sudah jelas. Ya. Dan saya rasa itu sudah menjadi pengetahuan umum bahwa memang banyak keraguan-keraguan yang sudah diucapkan juga pada proses seleksi, bukan cuma sekarang. Proses seleksi, proses pemilihan, sudah orang kasih warning, orang ini kan punya sejarah. Tapi diabaikan dan sekarang ya seperti itu. Jadi undang-undangnya sudah tidak sekuat dulu, ditambah dengan orang-orang yang memang integritasnya tidak setinggi yang pemimpin KPK dulu, ya hasilnya memang kita bisa lihat bahwa kepercayaan masyarakat terhadap KPK juga menurun. Oke. Kalau begitu kepercayaan masyarakat sama pemberantasan korupsi semakin menurun, itu kan berarti kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan itu adalah kebijakan-kebijakan yang sebenarnya boleh dikatakan bertentangan dengan demokrasi ya. Karena salah satunya tadi yang Prof. Markus katakan, kalau kita bicara tentang kualitas demokrasi itu kan banyak ada HAM, ada anti korupsi, itu salah satunya. Ya ini kan sebenarnya itu menarik juga bahwa argumen-argumen yang kami sering dengar mengenai persoalan anti korupsi itu agak mirip dari misalnya pemerintahan SBY dengan pemerintahan Jokowi. Yaitu kalau langkah-langkah anti korupsi itu terlalu intensif, itu bisa memperlambat pembangunan. Itu argumen yang dikemukakan. Itu argumennya itu sudah dari zaman SBY. Itu sengaja ya disampaikan. Ya, itu pokoknya elit politik kan mengatakan itu. Hati-hati kalau orang sudah tidak boleh mengambil langkah untuk misalnya dia menjadi panitia lelang atau apalah. Itu berarti pembangunan itu tidak jalan. Tapi itu kan argumen yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kan? Ya memang itu alasan menurut mereka yang anti, yang tidak setuju dengan pemberantasan korupsi. Saya percaya mereka ada beberapa orang, mereka memang percaya itu. Kalau Presiden Jokowi mengatakan itu, dia memang concern bahwa pembangunan itu tidak secepat yang dia bayangkan. Dan salah satu alasan menurut dia, ya langkah-langkah anti korupsi yang mungkin dalam bahasa mereka kebablasan atau apalah. Itu pandangan mereka. Tapi dampaknya adalah, apapun dampaknya terhadap pembangunan, tapi dampaknya pada upaya anti korupsi yang memang melemahkan. Jadi melemahkan ya. Jadi sebenarnya argumen yang dibangun bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan gencar itu menghambat pembangunan itu tidak tepat ya sebenarnya kalau Prof. Markus lihat ya. Iya, saya mau bilang bahwa walaupun ada benarnya, itu tidak ada relevansinya untuk upaya-upaya anti korupsi. Kan tidak boleh dua-duanya itu dianggap sebagai sesuatu yang harus diputuskan kita ambil pembangunan atau anti korupsi. Bisa dua-duanya, cuma harus ditemukan suatu formula di mana dua-duanya bisa bekerja sama. Jadi berarti tidak tepat juga kalau dikatakan pembangunan itu terhambat karena pemberantasan korupsi yang dilakukan secara gencar. Itu hal yang berpisah ya? Menurut saya, kalau memang, dan sekali lagi itu baik Presiden SBY maupun Presiden Jokowi, kalau memang mereka anggap seperti itu, solusinya bukan melemahkan lembaga-lembaga anti korupsi, tapi untuk mencari regulasi-regulasi dan kerangka organisasi di mana transparansi bisa diterapkan dan tidak ada dampaknya terhadap cepatnya pembangunan. Tapi pada prinsipnya, ini kan perdebatan yang lama di ilmu politik. Pada prinsipnya, semakin demokratis suatu negara, memang semakin sulit untuk mengambil keputusan mengenai
proyek pembangunan dan lain sebagainya. Makanya Cina itu cepat. Kan pemerintah Cina dia bisa tanpa tanya warganya, dia bisa bilang saya bikin jalan di sini, saya bikin waduk di sini, saya bikin perusahaan di sini, pabrik di sini. Dia nggak harus tanya. Dalam suatu negara demokrasi ya ada partisipasi masyarakat. Masyarakat bisa bilang, oh saya tolak pembangunan jalan di sini karena merugikan saya atau merugikan lingkungan atau lain sebagainya. Jadi memang apakah itu partisipasi masyarakat, apakah itu soal transparansi, apakah itu soal anti korupsi, memang dalam suatu negara demokrasi di mana semua nilai-nilai itu diterapkan, ada dampaknya pada kecepatan, bukan kualitasnya, tapi kecepatan pembangunan. Nah, makanya dalam sistem demokrasi kami selalu menyebutkan suatu pembangunan yang berkelanjutan, bukan yang cepat-cepat. Kalau maunya yang cepat-cepat, ya hasilnya bisa seperti di Cina, ada orang yang digusur, ada orang yang jadi sakit karena dampak lingkungan terhadap kesehatannya dan lain sebagainya. Nah, tapi dalam suatu negara demokrasi di mana orang berhak untuk menolak suatu proyek misalnya, berhak mengatakan pendapat terhadap agenda pemerintahan, mau tidak mau ada dampaknya terhadap kecepatan. Tapi yang penting dalam pembangunan itu sebenarnya bukan kecepatan tapi kualitasnya. Prof. Markus, ini kan kalau kita lihat ya bahwa IPK kita ini kan terjun bebas. Dari sebelumnya 4 poin terjun bebas jadi 34. Kalau kacamata Prof. Markus sendiri, itu apa yang menyebabkan sehingga IPK atau Indeks Persepsi Korupsi Indonesia itu mengalami terjun bebas daripada tahun-tahun sebelumnya? Kita nggak pernah mengalami begini. Itu kira-kira faktor utamanya apa yang menyebabkan sehingga IPK begitu drastis turunnya, sehingga saya memakai istilah terjun bebas. Ini nggak pernah terjadi di Indonesia sebelumnya. Ini kan soal persepsi, ya. Jadi persepsinya, dan saya mengalami itu di banyak kalangan juga, memang persepsinya seperti itu, bahwa walaupun sudah terjadi 20 tahun atau 25 tahun reformasi politik di Indonesia, korupsi belum direduksi secara signifikan. Malah ada yang bilang, dan ada juga menteri yang bilang, bahwa kualitas korupsi sebenarnya meningkat. Nah, kalau Prof. Markus sendiri melihat, apakah kualitas korupsi memang meningkat? Makanya ini soal persepsi. Ya, tapi persepsinya banyak orang memang seperti itu. Bahwa apapun yang dilakukan oleh pemerintahan SBY atau pemerintahan Jokowi, hal itu belum diselesaikan. Ya, dan ya, KPK masih tangkap setiap beberapa minggu, tangkap orang. Jadi fakta bahwa banyak hal di Indonesia hanya terjadi kalau ada insentif duit, uang pelicin itu masih ada. Ya, itu sulit dibantah. Kalau begitu saya ingin katakan begini, Prof. Markus, apakah dengan revisi Undang-Undang KPK yang nyata-nyata undang-undang tersebut itu lebih buruk ya dibandingkan undang-undang sebelumnya, itu menjadi salah satu faktor memperburuk pemberantasan korupsi di Indonesia? Ya, itu salah satu akibat dari ya, semua orang kan sepakat bahwa sebenarnya apa yang terjadi 2019 itu pelemahan dari KPK. Dan dengan sendirinya itu berarti bahwa apa yang dilakukan oleh KPK paling tidak memperbaiki keadaannya, dan boleh dikatakan memperburuk keadaannya. Itu faktanya seperti itu. Dan itu kan persepsi, makanya kita bicara persepsi, kan itu selalu dari awal, kalau kita bicara persepsi itu bukan sesuatu yang kuantitatif. Orang ditanya, menurut Anda, persepsi Anda dalam tahun terakhir ini, korupsi di Indonesia lebih baik atau lebih buruk? Nah, berdasarkan persepsi, itu menurun. Dan kejadian 2019 itu ada perannya di situ.
Tapi yang juga jelas adalah, dan sekali lagi itu kembali ke soal ongkos politik misalnya, karena itu kan semua berhubungan. Jadi orang masuk ke DPR, masuk ke posisi sebagai gubernur, masuk ke posisi sebagai bupati sudah dengan utang. Utang itu harus dibayar kembali, ya dengan sendirinya dia coba ambil dari uang negara. Nah, makanya menurut saya soal korupsi itu bukan sebenarnya soal moral, soal etika atau apa, itu soal lembaga dan institusional. Jadi kalau lembaga politik di Indonesia dibangun seperti ini, ada pemilu tanpa sistem pendanaan politik yang mendukung sistem pemilu itu, ya hasilnya ya seperti itu. Jadi saya tahu itu di KPK juga di bagian pencegahan juga banyak bicara soal kita harus menerapkan standar-standar etika di masyarakat dan lain sebagainya. Tapi orang Indonesia, moral dan etika tidak lebih buruk dari misalnya orang Jerman atau orang Australia atau orang Inggris, tidak. Tapi sistem politiknya berbeda. Sistem politik itu menciptakan insentif untuk perilaku koruptif. Siapapun yang ditempatkan dalam masyarakat itu bukan cuma dalam posisi politik, tapi sebagai pemilih, sebagai orang yang berharap dapat pelayanan dari suatu lembaga publik misalnya. Ya, kalau kerangkannya seperti itu, ya jangan heran. Karena insentifnya sudah dibangun ke dalam struktur politik itu sendiri. Nah, saya dari suatu negara, sekali lagi Jerman, di Australia juga mirip. Di mana 30, 40, 45% ongkos politik itu ditanggung negara. Penghasilan itu, makanya itu semua berhubungan. Indonesia itu punya salah satu tingkat terendah di dunia dari penerimaan pajak. 9%, 10%. Jadi penerimaan pajak itu sedikit. Itu berarti uang yang misalnya tersedia untuk hal seperti pendanaan partai atau calon politik itu tidak ada. Dan karena itu sistem politiknya ya bebas, you mau cari duit di mana silakan. Dan semua orang juga tahu bahwa peraturan yang ada juga tidak ditaati. Bahwa kebanyakan donasi politik, sumbangan politik, bahwa itu di bawah meja, bahwa itu dalam amplop dan lain sebagainya, semua orang tahu itu. Nah, di negara-negara lain yang penerimaan pajaknya lebih tinggi, dia punya kemampuan untuk misalnya membiayai partai, membiayai aktor politik, persoalan korupsi itu tidak sebesar di Indonesia. Jadi makanya, it's not about moral yang buruk atau etika yang tidak dihargai oleh masyarakat masing-masing. It's about the system. Jadi sistemnya yang harus diperbaiki, dan di situ semua pemerintahan sejak tahun 98 memang tidak berhasil. Apakah itu Bibi, apakah itu Megawati, Gus Dur, apalagi apakah itu SBY atau Jokowi. Nah, sebenarnya di situ harus dicari suatu format yang khusus membicarakan itu, soal pendanaan politik. Dan itu bukan, makanya saya juga dengar bahwa orang sekarang mulai bicara kita harus duduk bersama, memikirkan kembali sistem demokrasi. Bukan, sistem demokrasi itu bukan persoalannya di situ. Jadi bukan sistem demokrasinya yang salah? Bukan. Bagaimana kita memberikan kerangka institusionalnya kepada sistem demokrasi itu supaya sistem demokrasi itu bisa berjalan, itu yang harus dicari. Tata kelolanya ya? Ya, bukan alternatif terhadap sistem demokrasi. Itu kan pernah dicoba. Itu namanya Orde Baru atau Orde Lama. Dua-duanya berakhir secara tidak teratur, dua-duanya jatuh dengan pergerakan massa dan lain sebagainya. Nah, itu kan tidak ingin diulangi. Sistem demokrasi memang cocok, dan sebenarnya
sudah cukup sukses. Saya hadir waktu itu, waktu tahun 98 di sini, lagi bikin tesis S3. Saya mulai 97, sebenarnya saya mau menulis tesis saya tentang peran militer di sistem Orde Baru. Nah, lagi bikin tesis, jatuh. Jadi saya mengikuti semua itu. Dan waktu itu, kalau orang memprediksikan bahwa demokrasi Indonesia akan bertahan selama 25 tahun, itu orang akan bilang, loh, kan optimis sekali. Banyak orang yang memprediksikan militer akan kembali dan lain sebagainya. Ingat juga bahwa demokrasi di Indonesia pada tahun 50-an cuma bertahan 6 tahun. Sekarang kita sudah di tahun yang ke-20 berapa? 25, 26. Jadi itu sebenarnya sudah suatu sukses. Namun sekarang kita harus melihat kualitas dari demokrasi itu. Jadi bukan cuma merayakan bahwa demokrasi itu bertahan. Survive is not, a high bar. Tapi substansi dan kualitas dari demokrasi itu bisa diperbaiki atau tidak. Nah, kalau cari langkah-langkah, regulasi-regulasi yang harus diperbaiki supaya substansi dan kualitas demokrasi di Indonesia meningkat, ya menurut saya cukup jelas. Nah, itu kembali lagi mungkin sudah membosankan, tapi di pendanaan politik, karena itu semua berhubungan. Yang tadi Anda bicarakan soal anti korupsi dan lain sebagainya, itu semua mulai dengan pendanaan politiknya. Kalau ini tidak disentuh, nah KPK itu lembaga hebat dan lain sebagainya, tapi kecil. Kan KPK walaupun pada zamannya yang emas, yang waktu Anda memimpin, paling setiap tahun 100 kasus kalau nggak salah. Ya. Itu bagus, tapi Indonesia itu besar. Ya, 280 juta orang. Kalau 100 kasus setahun itu cuma berapa persen, itu nggak sentuh. Jadi itu bukan solusinya. Solusinya adalah pada perubahan institusional dan struktural. Dan itu harus ada di situ. Ilmunya sudah ada, jadi ilmu politiknya secara komparatif, sistem pendanaan politik di seluruh dunia, apakah di Meksiko, di Chile, di Argentina, di Afrika, di Eropa, di Amerika, itu semua ada, tinggal diambil pelajarannya dari situ. Kemauan ya. Ya. Prof. Markus, terakhir nih, ini kan kita sebentar lagi melihat-lihat ini, kan ada uji material ke MK mengenai batas presiden, batas calon presiden yang bisa mencalonkan. Maksudnya umurnya. Umur ya, batas umur, batas ambang. Sebentar lagi akan diputuskan MK. Judicial review yang diajukan PSI 35 tahun ya. Menurut Prof. Markus, apakah pengajuan judicial review menyangkut batas usia Pilpres ini sesuatu syarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu saja, bukan untuk kepentingan membangun demokrasi yang lebih berkualitas? Oh ya, itu udah jelas. Itu kalau hakimnya aja sudah tanya kan. Karena hakimnya di sidang terakhir bilang, loh, Anda bicara Gibran terus, kenapa Gibran nggak ada di sini? Oke. Jadi kalau misalnya Gibran merasa dirugikan, ya dia yang sebenarnya harus mengajukan. Itu yang pertama. Jadi bahwa itu suatu kasus politik itu jelas. Yang kedua, memang beberapa hakim juga udah bilang, kenapa bawa ini ke sini? Ini bawa ke DPR aja. Kalau mau ubah di situ, ini bukan soal konstitusi. Anda yang bikin peraturan, Anda yang ubah. Jadi ya, ini sebenarnya sudah jelas bahwa kasus ini, dan itu sebenarnya bukan cuma PSI, kan ada yang lain-lain yang sebenarnya lebih berkepentingan di situ, yang akhirnya bawa kasus ini supaya jadi lebih kuat, karena kasusnya PSI sendiri nggak cukup kuat. Tapi ya, sekarang kan dengan perkembangan terakhir ini bahwa mungkin ada pencepatan pendaftaran calon presiden yang awalnya 25 November menjadi 16 Oktober. Ya, saya nggak tahu agendanya MK seperti apa, tapi apakah MK bisa keluar dengan keputusannya sebelum 16 Oktober kan belum jelas juga. Berarti kalau misalnya MK memutuskan menyetujui dan mengeluarkan dalam waktu dekat sebelum
pendaftaran Pilpres. Apakah bisa dikatakan MK terseret ke ranah-ranah politik? Belum tentu juga, karena sekarang kan sepertinya dia udah masuk ke proses pembuatan keputusan. Oke. Bisa aja dalam 1 bulan dia bisa mengeluarkan itu. Saya tidak tahu. Iya, misalnya kalau dia mengeluarkan sebelum Pilpres nanti, apakah itu bisa Ya, diidentifikasi? sekali lagi saya tidak tahu apakah yang menjadi jadwal dia di internalnya, apakah sebenarnya dia masih mau lama sampai November atau apa, itu saya tidak tahu. Tapi tinggal dibaca hakimnya aja. Hakimnya sudah cukup jelas bahwa mereka berpendapat bahwa ada implikasi politiknya di sini, bahwa sebenarnya ini, dan itu kan disebutkan oleh orang yang membawa kasus itu berfokus kepada satu nama, jadi itu ditanya oleh hakim. Dan yang kedua, ya juga hakimnya cukup jelas bahwa ada banyak yang merasa sebenarnya itu bukan kasus untuk kami. Oke, berarti kesimpulan aja nih Prof. Markus. Berarti apakah kalau ini terjadi, ini sama dengan turut memperlemah kualitas demokrasi kita? Dengan adanya pengajuan judicial Belum tentu, karena ini kan harus dibandingkan dengan banyak negara lain. Oke. Ini ada suatu diskusi filosofis, apakah memang perlu batas umur? Oke. Kenapa 40? Kenapa 35? Kenapa 35? Kenapa 30? Kenapa enggak? Kemarin ada yang ngomong di situ, kenapa enggak 21 kan? Ada yang bawa kasus itu. Jadi kenapa orang muda nggak boleh? Sedangkan misalnya persoalan yang kami lihat sekarang di Amerika Serikat, yang akan maju itu di atas 80 semua. Kan senior. Biden itu kalau dia maju 82. Trump kalau itu calonnya juga udah 80. Jadi apakah itu bukan persoalan? Dan yang di Senat di Amerika itu ada satu yang 90 tahun itu yang sudah nggak paham apa-apa, tetap aja ngotot di situ. Jadi itu suatu pertanyaan yang harus dilihat secara komparatif. Oke. Perlu diriset ya? Iya, negara-negara lain punya nggak peraturan seperti itu. Jadi belum tentu kalau misalnya diputuskan, oke, kita cabut, itu dengan sendirinya merugikan kualitas demokrasi. Kita harus melihat apa yang aktor-aktor politik akan melakukan dengan keputusan itu. Kan banyak pandangan yang mengatakan itu diajukan berkaitan dengan praktek melanggengkan dinasti. Oh iya pasti, cuma salah satu hal yang menjadi pertimbangan di situ adalah pelarangan dari konstitusi. Tapi itu cuma satu. Ada hal yang lain, soal elektibilitas, soal apakah nanti berlaku atau tidak, apakah nanti dipilih atau tidak, dan lain sebagainya. Jadi jangan pikir nanti MK mencabut larangan itu langsung Gibran jadi misalnya. Menurut saya tidak. Tapi kan memberikan ruang, kesempatan. Memberikan ruang, tapi sekali lagi memberikan privilege. Bukan privilege, kalau memang sekali lagi itu kembali kepada pertanyaan filosofis, apakah seharusnya ada batas umur atau tidak. Kan ada bisa yang bilang, kenapa kita mau melarang orang muda maju dalam pertarungan politik? Kalau negara-negara lain memperbolehkan. Kan itu suatu diskusi yang wajar. Cuman dalam konteks seperti ini bisa digunakan untuk kepentingan konteks politik. Dinastik. Tapi sekali lagi, ini kan orang-orang hebat semua dalam memikirkan strategi politiknya. Menurut saya belum tentu Presiden Jokowi anggap bahwa ini solusi yang paling menguntungkan untuk dia. Oh. Belum tentu. Jangan-jangan justru menjatuhkan ya? Ya, itu pasti menjadi salah satu pertimbangan. Apakah nanti malah backfiring? Okay. Kan kalau Anda melihat soal SBY misalnya, dia putuskan 2016 untuk kirim anaknya yang baru aja keluar dari militer, supaya dia bertarung di Jakarta. Hasilnya apa? Dia nomor 3. Iya, tapi kan di situ beda.
posisi SBY tidak dalam pemerintahan. Ini kan sekarang Jokowi jadi presiden, jadi dia bisa mengendalikan. Kan itu ada perbedaan, Prof. Markus. Kalau dulu SBY mengirim anaknya, dia sudah tidak memegang kekuasaan, jadi dia sudah tidak bisa mengendalikan untuk memuluskan jalannya anaknya. Ya, tapi tetap aja belum tentu menguntungkan. Jadi menurut saya jangan anggap misalnya Jokowi bisa mengendalikan para pemilih. Dia bisa aja presentasikan anaknya ke para pemilih, tapi orang mau pilih atau tidak. Dan itu belum tentu. Makanya itu dipertimbangkan juga. Itu salah satu hal yang masuk dalam pemikiran konstelasi politik, siapa yang maju dengan siapa. Tapi kalaupun MK memperbolehkan, saya nggak yakin bahwa ini yang akan terjadi. Karena masih ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, termasuk potensi kerugian reputasi terhadap presiden sendiri. Jadi kita lihat nanti bagaimana, tapi saya nggak yakin bahwa misalnya MK mengeluarkan keputusan itu berarti Gibran akan maju. Itu terlalu cepat pikirannya, masih terlalu kompleks, masih banyak lapisan-lapisan, masih banyak proses-proses yang harus dilalui, baru akan dipertimbangkan. Oke, terima kasih banyak Prof. Markus telah memberikan pencerahan nih, pencerdasan dan edukasi kepada teman-teman, orang, rakyat yang mendengarkan episode kita kali ini. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up. Ya, terima kasih banyak.